Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Maka selalu kita membacakan kalimat syukur kepada Allah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita isi juga ketua awak sudah subuh membaca beberapa ayat. Kini bahasa surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi sesudah kata-kata alladzina amanu, beriman, disuruh awak menjadi muttaqin, orang bertakwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, sudah beriman, sudah bertakwa, alai wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Aku kaji awak bab pihak jual beli di fikih awak membahas tentang riba lah. Kau di ayat 278 Allah Ta'ala pemerintahan jawalai tiga riba tu ada tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Jadi ikut dibau orang dalam beriman. Orang dalam beriman, maka bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah bah, ikuti segala perintah, tinggalkan segala larangan. Pada ayat yang tejo kan ada tu. Ya mahaqullahu riba, Allah melenyapkan riba, hilang barakat riba tu. Mungkin bertambah dengan riba tu binti awak, tapi barakat hilang, kurang barakat. Wa yurbis sadaqah, dan Allah menumbuhkan sedekah. Jadi ayat yang itu lah mencari Tuhan kawa secara hakikat. Kalau pinjam ke orang, beko balik bertambahkan asumsi wa kan bertambahkan. Secara nyata kan bertambah. Pinjaman satu, baliknya 1/10. Kabar lebih ada bertambah. Tapi dan sebenarnya adalah berkurang barakahnya. Kalau dalam sedekah, kalau betul tu sedekah, mungkin secara hitung-hitungannya adalah berkurang, tapi secara hakikatnya adalah bertambah, menjadi subur, tumbuh, berlipat ganda pahala. Itu ayatnya tu.
Adalah yang sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah halalkan riba. Nah, kini ada penegasan kaum orang yang lah beriman. Dulu kan ada yang mengatur orang Yahudi, orang Yahudi itu, orang Quraisy. Kata mereka innamal bai'u mithlu riba. Dia kata jual beli itu sama je riba aja. Padahal tidak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Kini diperintahkan Allah, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah ada tersisa lain dari riba. Kan dulu sebelum ada larangan dari Allah, prakteknya dulu babak ribanya dulu tu babak riba dengan nambah tambah. Pinjaman pinti 1 juta, balik 1 juta 1. Kalau lebih selai, beri 1 juta 2. Lebih selai 1 juta 3. Bertambah terus. Kini lah turun ayat. Turun larangan. Larangannya riba diharamkan. Berarti itu tak boleh riba lah. Sementara sebelum ayat ko turun, sebelum larangan ko turun, masih ada tersisa boleh. Pinjaman kau orang tak meminjam. Bunga bahkan ada dia meminjam 1 juta, bayar bisa lebih dari 1 juta menjadi 2 juta 1 kali. Lebih gandang lo dari itu sesuai jo bunga. Sama sebelum larangan itu berjalan praktek tu. Kini lah do larangan. Masih ada tersisa pinti bunga tu orang lain. Kata Allah Ta'ala, wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah ada tersisa, ada 3 dari praktek riba sebelumnya. Ikut tumbuh minin jika Yo. Yo meminjam dibayar 1 juta 2. Terus tapi patang kaji fikih awak boleh akadnya harus tetap barang banyak dipinjam sebanyak tu dah kena dibayar. Ko ado dah boleh ado akad lain tapi dan diurang nama piutang ada ado kau boleh dia kau lagi hati nama dasar. Ya, dah dari orang nak dipiutangan. Kalau misalnya dari tetapkannya Itu dan riba, itu dan akad itu dan jatuh riba. Balik lihat ubatalan akad lihat. Dulu kan meminjam 1 juta, balik kamu 1 juta 2, nak boleh akhirnya ubah akad baru. Sebanyak barang pinjam dulu sebanyak tu balik lihat. Dah boleh dah. Iya. Makoi. Anggap jasa berbeda lo jasa, makoi jasa beda jasa. Akad yang tidak meminjam dan tadi itu tetap akadnya adalah akad sesuai dengan banyak dari pinjaman. Kalau jasa itu kan kerjasama. Tu kan adalah kerjasama waktu lain. Kerjasama pitiko dikembangkan produktif. Kalau jadi dikembangkan menjadi produktif, ada bagi hasilnya. Beda dua. Nah jalannya bangsa je utang tu bangsa itu buat mula tergantung. Itu bangsa lainnya. Tapi kalau dia kepada bahdu itu tergantung kepada produktivitas dari harta dalam sepakati tadi.
Beda dengan lalu orang pinjam terima bantuan dia bohong. Hadis Nabi, "Banjarra manfaatan bahwa riba." Mengambil manfaat dengan kemiskinan itu, jalannya bantuan, dia ambil keuntungan dari keadaannya itu. Riba. Jaswe apa dah jaswe dari apa? Ya kalau wang tulis, apapun kalau di bank tu kan ada kau wang tulis wang administrasi lah dah boleh. Tapi awak dah di muamalah waktu akadnya tu bisa akad kerjasama. Ada keuntungan, biarlah di situ keuntungan bagi orang dan debitor kau. Kan debitor apa itu? Iyalah jalan jo konsumtif tu buat acara kau balik je deh. Jo tu kau barang api boy tu. Itu tu dia boleh mengambil manfaat dengan keadaan miskin itu zalim dah buat. Kan ada konsep ta'awun. Justru orang saya itu ditolong deh. Iyo dia banyak tu maka dia bacok. Iyo baga saja dulu iko kala cerita lambo aja kok. Lah cerita lambo nak kadang baru ke petang sebelum Nabi je lah do praktek kau. Tapi teori kapitalisme itu, teori ekonomi itu kan dalam sejarah hidup manusia kan dulu ada namanya barter. Kan tukar barang je barang. Dawak jual beli awak tu kan dari barter tu asalnya. Definisi jual beli di dalam kitab fikih secara bahasa, secara logat, muqabalatu syai'in bi syai'in, berukah sesuatu dengan sesuatu. Kalau yo adalah barang ribawi kan patah ada barang ribawi. Barang ribawi itu kan dua itu. Nakat tu ada perak atau uang. Kemudian bahan makanan pokok. Itu kan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, di situ maka diatur. Dan sampai barang sangat dibutuhkan, lalu kemudian itu ada praktek-praktek yang ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan. Maka di situ itulah hadirnya ekonomi Islam. Kalau ekonomi kapitalis kan selagi dia punya modal, dia pinjam pinti kurang terus dia untung terus dia lain nak kado gitu deh. Pinti duit itu. Ayo. Sementara sosialis kok kan melawan kapitalis kok anti klimak dengan kapitalis kok. Takah kok kapitalis kok nak kayu tambah kayu begitu. Dibuatlah dia sosialis. Di bahkan komunis dari Karl Marx tu aliran Marxis kecil tak boleh ada nak kayu pada nak boleh ada nak bahasa pada satu saboratu diatur oleh pemerintah. Jadi bagi sama banyak gadang bagi bongkok seketik bagi macam-macam di saboratuan saja. Berarti tu nak dulu nilai orang dah rajin nilai. Dah rajin tu dah dapat banyak dah. Sampur dapat je. Dah balas tu betul lalu dapat apa bagian sampur. Islam itu siapa bakar rajo rajin bakar rajo banyak dapat deh. Kalau lah sampai di sampai ini berzakat. Lalu kemudian untuk membantu orang lain ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah. Di situ jadi solusi. Nah, jadi praktek kolah saja dululah do. Makwe praktek dalam tak sesuatu tiga lain. Jadi biar jolai okey yang lalu biarkanlah berlalu. Kok masih ada je kau tuangkal pokok modal kalah rapi. Sudah selesai sisi-sisi yang pokok itu tinggal lain. Kalau in kuntum mu'minin kata Allah Ta'ala itu dikunci jika kamu benar-benar beriman. Kalau tidak beriman berarti kamu benarkanlah apa yang tidak benar. Itu inti jika kamu beriman. Artinya apa tu? Jika kamu benar pada iman kamu. Atau benar lain percaya you iman, lain yakin, lain yang benarkan keimanan. Sebab apa? Orang yang beriman kau tentu bekerja segala sebuah bantia selalu tangga kur tangga ada Allah Ta'ala bekerja jauh. Itulah itu praktek muamalah yang sering terjadi
Tidak dikidiru saja manusia ko ado manusia ko kece siapa pakar ekonomi itu lupa. Kece manusia ko makhluk rasional. Makhluk rasional ko ba? Makhluk yang berpikir secara logika. Binti awak kan dia duanya kurang dan kamu tua awak ganti je. Dia dawa tu. Itu dah makhluk rasional ko dia berpikir yo tua kan. Itu je tu. Di dalam tafsir dikatakan makna dari ikutu mu'minin itu jika kamu beriman artinya kamu membenarkan pada iman kamu. Maka sesungguhnya dari tanda-tanda orang beriman itu adalah imtithalu amrillahi ta'ala, mengikuti segala perintah Allah Ta'ala. Ada disuruh Allah Ta'ala itu dikerjakan, ada dilarang Allah Ta'ala itu ditinggal. Kau turun ayat kau surah Al-Baqarah ayat 207 turun 279 turun ayat ko turun ayat tatkala menuntut setengah sahabat setelah ada larangan dengan riba, yang ada riba itu bagi mereka sebelum itu. Aku aja menuntut mereka piti dan ado sebelumnya itu baca roele. Jadi ada setengah sahabat menuntut setelah ada larangan dengan riba, padahal sebelumnya mereka berpraktek dengan praktek riba tersebut. Lah turun ayat itu. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Ayat berikutnya maka jika kamu tidak melakukan, tidak memperbuat apa yang diperintahkan kepadamu, fa'zanu, beritahulah. Artinya beritahulah biharbi minallah, dengan gempuran dari Allah dan Rasulnya bagimu. Ikoko makasui ko adalah tahdid yang sangat, ko ancaman yang serius lepas. Ancaman serius. Kalau kamu tidak mengerajuan kata Allah Ta'ala, tidak memperbuat ada diperintahkan, tolong beritahu, tolong ingin, tolong dikada dengan bahaya gempuran dari Allah. Kalau seandainya dan disuruh dari kerajuan dan dilarang dari tigaan, tolong kada tu. Ayat ko namanya adalah tahdidun syadidun, ku peringatan yang sangat, peringatan tegas, peringatan keras. Pak Zanu, beritahulah. Pak Zanu ku artikan dari azan, beritahu. Pak Zanu, beritahulah mereka dengan bahaya apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi, kau disuruh, dari kerajuan disuruh, kau dilarang, di kerajuan dan dilarang. Akibat dari larangan dari kerajuan, perintah yang ditinggalkan itu berisiko ke diri awak. Maka itu namanya adalah tahdidun syadidun, peringatan yang keras dari Allah Ta'ala. Artinya adalah tatkala turun ayat ini, mereka berkata la budda lana biharbihi. Yo deh ada bapak gitu tuan lah kabahayu itu je. Dak kado ke baki baik kawan bawa dak kerika tu juga tegak tu je. Segala dah dilarang di Allah Ta'ala jo karajo je kayo je. Iko adalah peringatan keras dari Allah kawa orang yang beriman. Kalau cara pandang awak, jadi orang tetapnya dia bapuk, tetapnya cilok, tetap berjudi, tetapnya dia riba, dia apa-apanya je, kayu aja, santai je dan masalah. Dia nak tahu ada disebut dengan istidraj. Nah, kalau cara berpikir seperti itu, ikulah turun ayat. Orang tak anggap la budda biharbihi. Ayo ada kotialah, biarlah. Anggap bahwa ancaman Allah tu tidak apa-apa bagi kami dengan ancamannya Allah. Lah. Kalau memang dia aku saya hutang awak kan, terus bayi dia tak tahu dia bela dia. Kiranya masih bayi itu musim rambutan misalnya. Dia ada punya rambutan di rumah, betul mau kado kilo dia rambutan. Dia mah kalau dia sedekah, kan boleh itu. Dia sedekah.
Dia barakia. Ya. Tapi kalau tak hutang kita ada lagi. Tapi dia ada awak hutang. Ya barangkali ate namo babe bayi awak barangkali dia dojo badiye kan ada nazar mah buliah kalau nya barakia ate nama nazar. Nazar kau kan dia kalau dipinjamnya awak dia syadu tu mungkin berbuah rambutan wa bagi rambutan wa. Terima kasih. Kalau akak nazar mungkin nunggu cuman cik itu kan di rumah kan banyak sih ya. Jadi dia pakai begitu. boleh namanya nazar patang kacau tu kan ada tamlik jelai hibah namanya hibah baragi ante nama kalau pada nazar kan nazar kau kan tak mesti harus dia doa kalau seandainya doa abu akih kau tapi alhamdulillah ante wala dibantu ante nama dia awak rambutan wa buah sampai bantan utang wa abu baniai untuk bagi rambutan kanyo itu akadnya. Jadi kan balik itu kebenarannya itu adalah kalau seandainya akadnya benar. Makanya setiap transaksi awak, setiap muamalah awak, niat awak. Kalau soal yang nama nazar tadi, awak dah perlu dan beritahu soal-soal itu dia itu terima lah. Atau nama rebutan dia terima, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tetangga sampai rumah ada dia awak Itu kadang-kadang apa namanya balasan yang Allah berikan tidak di akhirat di dunia lah dibalas sekali. Dibalas oleh Allah Taala melalui dalai melalui rambutan dibalas oleh Allah Taala. Udah dah dapat dah awak dah dapat. Itu tak dua awak baik-baik. Kan awak dah tahu tu dah. Uko tetangga dah kek mana dari dia dah. Tapi dah rezeki awak dekat awak baik-baik awak menyampaikan kebaikan itu. Adono dan adogan contoh atih dah bojasu awak jawab meminjam binti sejuta ada sekolah para lutu sekolah lagi kirue lah gadang ada kau jadi dokter ketika awak sakit di gratis saja sadoi kalau nak awak baraki dulu kira di gratis ada awak dah dek karena dua awak istilahnya tak ada dek jasu awak tu banolong iyo kalau nak akan jadi dokter itu dok kan awak mau PE dah jauh kalau nak ada dia tu dah jadi dokter itu dah tapi jasu awak bayi ke iyo kemudian pada saat iyo lah sukses terkadang ada awak berumur iko nak undi yang tinggal di siko kok iyo terkadang undi lain undi pernah membantu awak dulu iyo lah pokoknya undi lah selesai saja lah itu kan balasan dari kebaikan awak itu melalui perantara manusia kan langsung terasul. Nah itu namanya pembalasan yang langsung Allah berikan sama awak ini di dunia. Kata Allah Ta'ala lanjutannya wa itu betul falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertaubat kata Allah Ta'ala, kalau awak lah dia tak bertaubat awak kembali kamu daripada demikian, falakum ru'usu amwalikum, maka kewajiban bagimu adalah menerima ru'us kepala atau modal dari hartamu. Barang modal awak pinjam dulu sebanyak tu awak terima. Kalau kamu bertobat Allah Taala. Bertobat kau dulu awak praktek riba, kemudian kini awak lah tahu awak bertobat. Kalau awak peminjaman seperti itu, sebanyak apa modalnya, sebanyak tu awak terima balik. Ada nak awak peminjam apa nolong orang. Lanjutannya la tazlimuna wa la tuzlamuna. Kamu tidak zalim dengan menambah dan kamu tidak dizolimi dengan berkurang. Artinya apa? Binti pinjaman 1 juta, kemudian balik 1 juta, balik kawan 1 juta, tak berkurang tu dah. Kalau orang tu membayar sebanyak tu berarti dia tak bertambah. Namanya adalah tidak kamu zalim dan tidak kamu dizolimi.
Tidak kamu menganiaya dengan bertambah bunga, dan kamu tidak pula dianiaya dengan berkurangnya modal waktu tadi. Kok kata kunci wa intubtum, jika kamu bertaubat, kata Allah. Dari awal tadi dipanggil, hai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya min riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Itu dulu. Kalau kamu contoh mau jual beli. Kalau mau pinjam ada mencari untung dah, menolong. Tapi kalau kamu cari untung, jual beli dengan kerjasama. Ambo punya boleh. Tapi kamu pinjam itu biar memfaalo riba, zolim. Beda akad kalau iyo kamu jual beli ado, akad kerjasama. Jadi, iya, kalau kerjasama tu gini apa? Itu dah buat. Kalau nak buat kerjasama, tu dah buat nak keuntung je dah buat, dah buat rugi, dah buat. Kalau kerjasama risikonya seperti itu. Ada peluang, ada probability je lah. Ada peluang beruntung, ada peluang sebaliknya kita. Itu bohong, berarti orangnya tidak amanah, orangnya tidak bisa dipercaya. Tidak bisa kerjasama tidak. Ada kejujuran, ada kerjasama aja dari awal harus di jalan-jalan. Tak boleh. Prakteknya haram. Berukah pitih itu dan riba namanya. Jasa apa? Ya itu bang kowe awak itu terbalik ke awak namanya tu. Akad awak. Ini soal waktu dia jadu aja. Yo kalau sana pitih tu sambung kurangnya bakal itu tukar lo deh. Ada baru, itu beda loh, akadnya lain. Tapi kalau praktek menukar barang yang sama, kan itu namanya barang ribawi, itu. Barang ribawi itu, apalagi semisal. Kan syariah kalau barang yang sama berarti itu tiku syariah. Tapi berarti beda upah namanya, upah baju dua orang karajo baru kapiti. Kako masuk akad uni ko piti habo 1 juta. Tukan piti habo ko kambang sama aja 1 juta ko piti tagang. Ate na bawa kartu dia bawa dia piti. Kan lain akad apa? Akad karajo jasa ada boy. Jadi boy tukang berukan apa kata tuanya. Ayo ko hebat kartu. Okey je dia akan tua lah balik dah sisi awak akan siang dah. Akad tu kan akad Tapi menukar pitih dekat tu je tu dah berbeza dia. Akad dia letak aja. Pendudukan akad itu mana dan benar, mana betul. Jangan sampai akadnya salah, hasilnya salah. Ya. Arisan kau modelnya kan dia membayar satu-satu surat. Ya bincang. Ada pada arisan kau lebih dari total jumlah orang. Awak panitia Awak ketua
Oh iya, kalau jual sedekahnya tak ada masalah, tipu apa? Kalau ada namanya barakiah kawak tu lah salah. Tapi tidak ada perjanjian apa. Kan ada perjanjian apa-apa gitu kan? Ada perjanjian tak? Tak ada perjanjian. Iya dia kira tipu apa? Tipu. Kalau nama ibu tipu dia kamu betul. Jadi nama mulia, mulia. Artinya mau orang barakiah kawak kan tadi sepanjang ada nazar atau hibah atau pemberian itu, tidak ada masalah, tidak ada riba tu dong, tidak ada riba. Hah? Yo. Bahkan Abu membaca ada beberapa fatwa, ada di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu praktek koperasi itu kan. Praktek koperasi itu kerjasama, betul. Koperasi itu kan ada sifat pinjam koperasi. Itu tidak ada masalah dia bagian orang. Lah doa bahas sebelumnya. Praktek di koperasi itu tidak ada masalah. Koperasi kan ada sifat pinjam koperasi. Kan ada modal itu kan modal dari awal. Ada simpan pokok, ada simpan wajib. Berarti awak ada hak menerima pinti dari awak itu tadi. Perputarannya itu namakan kerjasama. Kerjasama awak ada punya modal bersama-sama, awak mendapat keuntungan dari modal yang awak tanam secara bersama-sama anggota dan ada di dalam itu tadi. Kalau arisan 10 sama itu mereka misalnya awak main 10 orang. Jadi orang bagi sama yang nomor 1 itu biasanya kalau orang main 10. Cuma untuk jasa orang macam itu orang. Tapi orang tu tak tahu kan. Iya ini megang aja. Bah tadi 10 sebalik apa tu? Anggotanya 10-an. Yo. Tapi orang berarti kan anggota tu bagi kan 10-an lebih. Ya. Tapi dia ajarnya sebalik. Jadi nomor 1 tu ajar dulu tu untuk orang macik. Jadi tiga tuan kayaknya gitu. Jadi masa bulan anggota kan harusnya 10 bulan membayar punya. Jadi yang bagi sebalik bulan. Nah 1 tu dia untuk ketua. Itu praktek yang ini terjadi dulu. Jadi 10 sebalik. Dan untuk ketua kau bakat Ya tentu macam dia dulu. Kalau sepanjang itu adalah sabu mana nama tu? Sabu dua sebalih namanya. Abo dah selama kau hari sana abo sebanyak mana sebanyak tu. Jadi nipu Ada kalau untuk ketua itu preferensi gitu. Bagian dia anggota aja. Jadi ketua aku dari molo. Anggota sebalik jadi ketua. Jadi ketua mana bayar dah? Bayar dah. Ini nipu nanya. Ya berarti itu kan akad kesepakatan awalnya. Kalau akadnya bersama, dia bagian kau orang tak ada masalah. Ada je bagian ketua atau nama peran-peran sepakat sepakat untuk kalau misalnya awak ikut pemeriksaan. Jadi aku namanya awak nomor 1, awak mana 5 tapi awak terus itu lagi kalau ya ada salah. Boleh, ada salah. Boleh dia kata boleh. Tapi dalam praktek sebalih 10 tadi peserta 10 tapi membayar sebalih. Berarti 1/10 dibayar dong. Perbaikinya akad Iko mendudukan untuk ketua ko pun dah boleh ko. Itu dia tu nan sabalih ko. Ate ada apa? Jaso. Mas pakai iko ko adalah sedekah hibah untuk ketua. Sehingga dipera yang ketua ko. Itu dia lain. Suka-duka itu ketua itu tanggung jawab. Ya, jalan fungsi ikoko kan sebagai alat kontrol bagi ado dalam bayi dalam bulan tu. Berarti setiap bulan orang ko membayarnya menerimanya penuh ya. Ya benar. Ya.
Ya banyak inovasi dong, inovasi dari model layanan perarisan itu. Wah perbarui akadnya lah, akad itu tadi. Saboknya kok arisan kok apa namanya? Masuk kategori ya. Ya, apa masuk jual beli kah atau simpan pinjam kah? Simpan pinjam kena? Hah? Mana buang? Mana buang kerjasama kemudian ada ketua yang agiah. Itu di dua kada ada mau magiahnya itu tadi. Kalau dan 10 sabale. Jadi kalau dan di riba itu tadi kan ada dalam aspek jual beli, ada dalam aspek pinjam meminjamkan ada 3 riba, riba fadl, bisa juga riba qarat, ada riba yad dan ada riba nasai, ada terkait dengan penangguhan waktu, ada yang bertambah. Memang kok terjadi itu bukanlah ada kesepakatan dari awal antara 2 orang itu. Iya. Ada kesepakatannya tuh. Jadi berkumpulnya ke 10 orang atau sebalik orang. Nah, kok nyebutnya kan sepakatnya bersatu baru nyebut ya aturannya mana ini kok kan tak terkait dengan pinjam meminjam kok tabungan saja sudah kok tabungan tapi bayi per waktu ada waktu tertentu yang ditentukan lah bahkan arisan seperti arisan arisan untuk korban kan ada arisan korban ada lo kan mana buang itu tabungan korban atau arisan? Kalau ke korban tu apa namanya? Arisan atau tabungan? Tabungan tu nak. Tu mana kau mau buat per bulan ya tu. Kalau kau kan piti kau ikutan kau, ni siapa tu bisua. Artinya dalam suatu waktu bisa terhimpun piti tapi membayar per bulan. Siapa ni gue kadang lah. Bisa dia tinggal membayar lah. Dia dah mulia tu panggilah sudah aja menipu tu dah membayar sudah selesai. Itu makanya di aturan ada sanksi itu. Sudah aja menipu nyu ada dia aja cengkak lah. Orang nak menipu itu dah rugi lah kan. Itulah soal perilaku manusia. Nah, kelah hari Senayan gini banyak kegiatan. Itu cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.